Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Harniati dengan NIM 12450121423 dari kelas 4C Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Uinsuska Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan praktek implementasi pemrograman database secara natif dengan root dan autentikasi. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah dari modul praktik 9 dan modul praktik 10. Nah, di sini sebenarnya ada studi kasus, yakni UMKM Maju Jaya, yakni memiliki ribuan barang di gudang, tapi selama ini mereka mencatatnya itu menggunakan Excel yang sering rusak dan tidak bisa diakses bersamaan. Jadi mereka meminta tim IT itu untuk membuatkan aplikasi web internal yang yakni adalah mereka minta itu sangat cepat, ini tidak ada loading screen, terus aman, yakni kredensial database itu tidak bisa diintip oleh pengguna, sisi browser pengguna gitu. Nah, yang ketiga adalah secara real time sinkronisasinya, yakni begitu barangnya itu ditambah atau dihapus, tabel itu dia langsung berubah secara cepat tanpa kita harus merefreshnya. Terus pencariannya itu cepat, bisa mencari nama barang itu secara spesifik. Terus UI-nya itu struktur, yakni memiliki tata-tata layout yang konsisten. Nah, terus yang keenam adalah layout itu terpisah. Halaman login itu tidak boleh menampilkan navbar dan footer dari dashboard utama. Nah, jadi tantangannya itu adalah selesaikan masalah ini menggunakan arsitektur modern server components, server action, dan root groups dari Next.js dengan vanilla JavaScript. Dan di sini saya menggunakan Tailwind CSS. Nah, sebelumnya sebenarnya saya sudah mengulik-ngulik modul praktikum ini, yakni dari modul praktikum 9 sama 10 itu sudah saya buat di Viscode-nya. Ini sudah saya buat dan ini sebenarnya bisa dijalankan. Database juga sudah jalan, bisa kita inputkan data barangnya juga, semuanya sudah bisa dijalankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan saja alur cara pembuatannya dari modul praktikumnya ini. Nah, yang pertama itu adalah modul 1, persiapan lingkungan dan koneksi database. Yakni mahasiswa itu mampu menginisialisasi proyek Next.js dan membantu koneksi itu aman ke database MySQL menggunakan connection pool. Nah, connection pool ini apa? Connection pool ini adalah konsep koneksi ke database. Jadi, aplikasi itu sudah menyimpan beberapa koneksi yang sudah pernah terbuka untuk login kembali. Nah, jadi tidak payah membuat koneksi baru lagi ketika adanya request gitu. Jadi itu gunanya connection pool. Nah, jadi di modul 1 ini ada beberapa langkah. Yakni yang pertama ada langkah 1, kita persiapkan database MySQL-nya dulu. Jadi kita pastikan MySQL itu berjalan. Di sini MySQL itu ada php-admin, MySQL Workbench, HDSQL. Tapi di sini saya menggunakan php-admin dari SAMPP. Nah, di sini SAMPP-nya sudah saya jalankan. Terus di sini kita diperintahkan buat database baru dengan nama DB Inventaris. Jadi di sini saya sudah buat di localhost-nya. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah buat database dengan nama DB Inventaris. Di sini saya sudah mengisi sebenarnya tabel-tabel, ada 2 tabel, yakni produk sama user. Usernya untuk login, produk untuk mengisi barangnya. Nah, di sini sudah ada database-nya, bisa dijalankan, bisa terisi, usernya juga ada admin sama bisa. Nah,
Jadi yang selanjutnya itu adalah kita menjalankan query SQL berikut. Kita buat tabel dengan nama produk tadi, yakni ada isinya itu dengan ID, dengan variabel integer. Ini auto increment, artinya setiap kita menambahkan itu ID-nya bakalan menambah juga. Ya, kita buat data pertama, barang pertama itu ID-nya 1, terus barang kedua itu udah langsung terisi ID-nya jadi 2, primary key dia. Nah, terus nama itu vouchernya 100, terus plus-nya itu desimal 10,2, not null. Terus stop-nya itu integer, not null. Nah, get add-nya ini timestamp default current timestamp. Artinya kita membuat tabel dengan nama get add. Nah, timestamp ini adalah ini waktu dan tanggal. Nah, jadi default current timestamp artinya ketika kita menambahkan data barang itu di jam tertentu, itu dia kayak sudah mengupdate-nya sesuai dengan waktu yang ada gitu. Jadi nggak kayak kita ngisi di dalam inputannya nanti. Nah, terus selanjutnya adalah tugas mahasiswa itu memasukkan 2-3 data dummy ke tabel tersebut. Nah, tadi tuh saya sudah membuat sebenarnya ada 3 data dummy, yakni mouse logic, keyboard mechanical, sama monitor LED 24 inci. Nah, di sini itu saya menginputkannya itu di insert SQL-nya itu di sini. Nah, di sini saya menginsertkannya. Nah, sini saya insert langsung dari database-nya. Tapi kalau untuk cas laptop ini memang saya ngisi dari aplikasinya gitu, ketika dijalankan. Nah, inilah tiga barang ini adalah itu data dummy yang saya masukkan di sini. Nah, selanjutnya ada langkah kedua, yakni instalasi Next.js. Jadi cara instalnya ikuti aja aturan yang ada di sini, aturan yang ada di modulnya ini. Jadi kita buka terminal command prompt. Nah, sebenarnya kan karena saya sudah membuat aplikasinya yang sudah ada di VS Code, jadi saya cuma jelaskan saja, dan bisa dipraktikkan sendiri. Ikuti aja alurnya. Nah, pertama kita coba buka command prompt, terus masukkan invent experience next app latest next inventories. Next inventories ini adalah nama foldernya. Terus konfigurasinya itu pilih sesuai ini dengan no customize setting, karena kalau misalnya kita bilang yes, itu artinya dia sudah menginstal semuanya, jadi kita tidak bisa memilih no atau yes-nya. Terus subscript-nya itu no, like to use-nya S-line, compiler-nya no, Tailwind CSS yes, dan kita bakal menggunakan Tailwind CSS. SRC directory-nya no, router-nya yes, aliasnya itu yes, konfigurasinya itu ikut dinyatakan. Nah, selanjutnya itu masuk ke folder proyeknya, jadi next inventories. Terus install semua library-nya, ini npm install. Sebenarnya kita bisa installnya langsung di VS Code, tapi di sini kita installnya di command prompt-nya aja. Nah, itu barulah kita masuk ke VS Code dengan kode titik. Terus jalankan server npm run dev. Nah, dia bakal muncul nanti ada localhost 3000. Terus kita tekan, baru muncul ke browser yang tampilannya seperti ini, artinya Next.js-nya sudah terpasang. Nah, selanjutnya itu langkah ketiga, instalasi driver MySQL dan file env lokal. Jadi pertama itu kita install dulu di VS Code-nya, itu kita ketik npm install MySQL 2. Nah, kenapa MySQL 2 ini? Karena dia tuh bakalan lebih cepat, terus fitur-fiturnya tuh lebih modern.
Nah, kita install ini tuh agar bisa terhubung ke database-nya gitu. Nah, selanjutnya itu buat file baru bernama env lokal di directory paling luar, yakni di sini. Kalau kita lihat, di directory paling luar itu adalah di next inventaris. Jadi di dalam next inventaris kita buat env.local, yakni ini. Nah, jadi sini kan diminta tuh db host log, nah namanya localhost, db user punya root, db password yang kosong. Nah, maksudnya itu adalah db hostnya itu database yang mana saya pakai itu biasanya di localhost, yaitu yang phpMyAdmin itu di localhost. Terus db nama user database-nya itu adalah root, passwordnya itu emang kosong. Nah, kalau lihat tadi sebelumnya saya login ke phpMyAdmin itu butuh login karena saya ada ngatur beberapa hal. Itu usernya itu namanya root, passwordnya emang kosong gitu. Nah, terus db name-nya itu artinya ketika kita sudah masuk ke phpMyAdmin-nya itu, nama database yang mau kita gunakan itu database apa? Ini db inventaris yang tadi kita buatkan di sini. Nih namanya db inventaris gitu, makanya dia terbaca. Nah, lihat di code-nya seperti ini bentuknya, env.local ini artinya environment variables atau konfigurasi rahasia. Jadi semisalnya nih, ini kan password ya. Untuk login itu kan password itu kalau bisa dibilang rahasia. Nah, ketika kita tidak sengaja nih nge-upload kode kita semua ini ke dalam GitHub, itu agar tidak terbaca gitu ya env lokalnya gitu. Jadi ketika kita kirim, kita ada buat nih env lokal, terus kita upload ini ke GitHub, itu tidak akan terbaca kata sandi yang kita buat atau password yang kita buat gitu. Nah, secret ini ketika saya ngatur phpMyAdmin-nya semalam, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya itu ya, ini langkah keempat, membuat singleton database connection. Nah, ini kita membuat folder libs di dalam root project, lalu buat file db.js. Jadi kita di sini di root itu sama dengan di luar apa tadi itu, di next inventaris itu root, artinya kita buat file libs ini, folder libs ini, terus kita buat tadi file db.js. Nah, di sini itu tuh artinya membuat connection pool agar tidak overload jika banyak request. Inilah yang dimaksud connection pool-nya tadi gitu. Itu connection limitnya 10, antriannya itu 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul yang kedua, yakni root, groups, dan pemisahan layout UI. Nah, jadi tujuannya ini adalah memahami konsep roots, group, atau folder di Next.js untuk membuat multiply layout tanpa mengubah struktur URL. Jadi kan secara bawaan tuh, kita itu menaruh navbar itu di layout JSX. Halaman login itu juga bakal memiliki navbar gitu. Jadi kita akan menghindarinya dengan pisahkan halamannya itu menggunakan kurung. Jadi untuk dashboard itu kita pakaikan kurung, dan untuk login yakni out itu kita pakai kurung. Nah, yang pertama itu adalah root layout dasar. Dasarnya dulu. Nah, jadi kita buka file app layout.js atau JS ya, layout.js itu jadikan file ini tanpa navbar atau footer. File ini hanya bertugas untuk menyuntikkan file CSS global dan file dasar aja. Jadi dia nggak ada navbar atau footer, jadi dia khusus untuk menyuntikkan CSS global sama file dasar. Nah, kita buka di codingannya, yakni di app
dengan nama layout.js. Di app kan, di app layout.js. Nah, di sini tuh kenapa dia bilang khusus untuk CSS sama global global saja, karena dia kan nanti bakal import fontnya itu dari Google, terus kita import lagi global CSS itu yang di sini. Nah, sini kita buat konstanta untuk fontnya. Di sini kan kita masukkan fontnya itu ada guess sama guess mono. Yang pertama itu guess sans. Itu kita namakan variabelnya. Ini ketika kenapa kita kasih nama variabel itu font guess sans itu agar nanti kita menggunakannya di CSS itu kita tinggal panggil ini saja. Subsetnya itu Latin. Maksud subset ini adalah kenapa dia Latin? Karena supaya mempertegas ini. Memastikan bahwasannya font itu udah fix, maksudnya udah sesuai dengan dari abjad A sampai Z gitu, Latinnya. Nah, sama tuh kayak guess mono fiturnya. Terus kita buat cons metadatanya. Nah, metadata ini itu adalah ketika kita masukkan URL, itu kan URL title-nya itu ada tulisan inventaris maju jaya gitu. Nah, terus deskripsinya ini sistem manajemen inventaris UMKM. Artinya ketika kita share misalnya link lah, ini kan kita share link, ini ada judulnya tuh, terus deskripsinya itu bakal keluar adalah sistem manajemen inventaris UMKM gitu. Nah, terus export layoutnya itu root layoutnya itu adalah children ini adalah ketika kita ingin children ini kayak mengisi ketika ada login kayak gini nih, itu ada children tuh. Jadi kayak kita manggil children tapi kita tuh udah manggil semuanya kayak login, dashboard, apalagi update dan lain sebagainya gitu. Makanya kita panggil children, itulah sapinya children itu. Kita masukkanlah tadi kata kunci font tadi. Nah, anti-alias ini itu gunanya adalah mempertajam atau mempertegasnya. Nah, itu struktur untuk layout dasarnya saja. di global CSS ini ya isinya kayak warna-warna, color, kayak gitu. Kita import element CSS-nya. Nah, yang langkah kedua adalah membuat dashboard layout. Nah, buat folder baru dengan nama dashboard ditutup kurung kan, terus di dalam folder app. Tanda kurung itu artinya dia akan diawaikan oleh URL next.js. Nah, maksudnya itu ketika kalian mengetik nih di sini kan, di sini tuh nih kayak localhost ppm-admin. Nah, di sini tuh nggak bakal muncul dashboardnya gitu, nggak bakal muncul kayak buka kurung dashboard gitu, tapi langsung menuju ke apa yang dituju. Misalnya di dashboard itu ada apa saja sih? Dashboard itu ada kayak produk dan lain sebagainya gitu. Nah, bakal masuk ke situ dia nanti. Nah, di sini kita suruh buat file di app-nya. Sekarang kita udah buat folder di app. Kita buat file dengan nama layout.js. Ini kan app, terus kita buat dashboard. Di dashboard ini kita buat layout.js. Nah, layout di sini gunanya itu untuk menampilkan halaman dashboardnya itu secara kayak apa ya? Kayak template-nya gitu, template belakangnya. Jadi
Di sini kan sudah kita buat dashboard layout children. Nah, terus kita buat navbar. Di sini tuh emang di layout.js itu kita bakalan membuat navbar, ada CSS-nya, judulnya itu nanti Madijaya IT, terus ada link beranda, ada link produk, ada link logout. Sini yang awalnya tadi di sini kan di modulnya itu dia dalam bentuk link, tapi nanti ada updatean, jadi kita akan merubahnya menjadi button saja. Button logout. Nah, disitu nanti tampilan untuk navbarnya itu kita tutup headernya. Nah, kita tutup headernya. Nah, di tengahnya ini baru kita isi dengan content view. Nah, di sini kita tidak langsung mengisinya saja, karena jadi kita panggil children-nya tadi. Jadi apa yang mau kita tampilkan di dalamnya, nanti bakal ditampilkan di sini, gitu. Dia bakal tetap kepanggil. Nah, dengan nama children itulah dia. Nah, selanjutnya itu ada footernya itu dengan tulisan UMKM Wijaya like reserve. Jadi kayak ini tuh kayak apa ya, pembungkus atau apanya gitu. Jadi ya di sini emang ada navbar sama header footernya aja, tengahnya kosong kalau misalnya kita belum mengisi kontennya gitu. Nah, seperti itu. Untuk layoutnya, selanjutnya kita itu bakalan membuat halaman login. Halaman login itu sama, kita buat di app, kita buat folder out-nya tuh tutup kurung, buatlah folder folder lagi dengan login. Tapi di situ kita tulis pack.js. Nah, di sini ada app, terus out, login. Di login itu ada pack.js. Nah, kita pisah karena nanti kita bakal membuat register. Nah, di login ini nih ada beberapa tambahan. Tambahan ini nanti bakal saya jelaskan di step selanjutnya. Nah, di sini kita jelaskan. Nah, di sini tuh ada function dengan nama login page, terus kita masukkan CSS-nya. Nah, di sini ada tuh heading, ini judulnya itu. Heading apa? Judulnya itu adalah login Madijaya, itu dengan heading 1. Terus untuk formnya, yakni form. Nah, formnya itu ada username dengan tagnya to text, terus ada password itu dengan tagnya password, karena nanti bakalan ketika kita ngeklik bakalan kayak titik-titik gitu, artinya tidak boleh dilihat. Terus selanjutnya itu ada link slash, itu artinya masuk ke dashboard. Nah, catatan hal ini harus diakses dengan URL. Kalau saya itu 3000, tapi ada slash lagi, yakni login secara otomatis. Jadi ketika kita npm render itu kan cuma bakal muncul 3000 doang tuh. Nah, karena kita belum atur segalanya, jadi kita bisa bikin slash lagi dengan login, dia bakal muncul ini nanti. Karena kalau misalnya 3000 doang, dia cuma masuk ke dashboard doang. Nah, nanti tampilannya bakalan seperti ini. Ini login Madijaya, username-nya apa, password-nya nanti apa, terus masuk ke dashboard. Nah, selanjutnya itu adalah kita buat lagi di dashboard itu kita buat file pack.jsx. Nah, pentingnya itu kan ketika kita buat Next.js, bawaan dari Next.js itu ada pack.js juga di app, itu kita hapus gitu, jadi nggak bakalan kebaca nantinya. Nah, di dashboard itu kita buka buat pack di sini.
pack.jsx. Nah, di sini. Nah, di sini ada async functionnya itu ada home. Terus ini CSS-nya, ini itu membuat isi dari dashboardnya itu. Jadi yang semuanya tadi layout itu khusus untuk pembungkusnya. Nah, ini tuh isi dari dashboardnya gitu. Nah, jadi sini kita sebenarnya ini CSS dari CSS untuk buat cardnya itu ada nih di sini. Terus kita buat dengan tulisan selamat datang. Terus untuk paragrafnya itu kata-katanya ada dashboard sistem inventaris Maju Jaya. Nah, kita bisa akses lagi dengan localhost 3000. Kita npm. Nah, nanti hasilnya itu bakalan seperti ini. Nah, ini dia tadi, selamat datang dashboard sistem inventaris Maju Jaya. Nah, kalau sebelumnya itu kita cuman navbar sama footernya aja. Nah, bakalan tampil. Kalau ini udah ada isian seperti itu di page.js. Baiklah, kita lanjut ke mode yang ketiga, yakni red data dengan server components. Nah, di sini tujuannya adalah agar mahasiswa itu mampu mengambil data langsung dari MySQL di sisi server. Nah, di sini kita membuat folder baru lagi nih untuk mengorganisir semua proses CRUD produk yang terpusat di dalam folder libs bernama product. Lalu buat file action.js di libs tadi, libs product. Nah, tuliskan skripnya sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah membuat di libs ini. Tadi libs itu kan cuman db.js. Ini saya buat folder lagi, yakni product dengan nama action.js. Nah, action.js ini diisi dengan di sini ada tambahan-tambahan lagi nih. Nanti di modul selanjutnya nih. Nah, oke. Jadi di sini itu di sini kita mengimport pool from libs.db. Jadi kita awalnya kan udah buat nih, udah buat db.js. Jadi ini yang kita panggil. Nah, ini kita manggil kalau bisa dibilang database-nya gitu. Ke sini, terus nah, terus kita export async function get all product. Namanya fungsinya itu untuk mengambil semua produk. Nah, di sini itu guna mengambil dari database-nya. Ini kita select from product order by ID ASC. Jadi ID-nya itu diurutkan dari yang terkecil ke besar. Nah, terus sini kan ada proses menunggu juga. Nah, terus nanti hasilnya bakal dikelompokkan dalam bentuk array, makanya kita menggunakan array product sini konstantanya. Nah, terus ini untuk tampilan errornya, catch error, yakni kita bisa menampilkan di konsol errornya juga seperti ini gitu. Nah, itu untuk action.js. Selanjutnya di sini disuruh buat file baru lagi, tapi di app dashboard. Terus kita buat product pack.js. File ini otomatis mewarisi dashboard layout. Jadi dia tuh emang udah mewarisi layout dari dashboardnya tuh yang kayak ini tadi nih. Maksudnya pembungkusnya itu header sama footernya tuh udah sama gitu, tapi tinggal isiannya aja. Nah, di sini dia. Jadi tinggal nambah-nambah beberapa saja. Menambah isiannya aja lagi. Nah, di sini kita suruh buat page.js di dashboard di produknya, di produk tambah page.js. Nah, ini. Jadi di sini itu kita nge-import get all products dari
lips product action. Tadi kan kita udah buat nih sebelumnya. Di lips action ini itu ada get all product, kita ambil data-data yang ada di database, terus kita masukkan ke sini. Jadi kita mengambil itu gitu. Tapi jadi kita itu tuh JS kan untuk apa ya, kayak cara mengambilnya dia dari database. Nah, ditaruhlah ke tampilan website ini. Tampilan website itu yang di JSX ini, pack.csx gitu. Nah, sinilah sekalian kita ngedesain bentuknya tuh kayak gimana. Nah, sini kan fungsinya itu home juga. Ya, home, terus sini ada judul namanya daftar barang. Nah, terus nanti ada slide link untuk tambah barang. Untuk tambah barang ini masih belum bisa ditekan. Kalau misalnya kita cuma copy ini aja, nanti dia bakal pergi ke menu kayak ada card lagi atau ada halaman baru lagi untuk mengisinya gitu. Nah, terus di sini ada penamaan kayak ID, nama barang, harga, stok, sama aksi. Itu kayak apa ya, berkolom-kolom gitu. Jadi ini untuk kolom ID, nama barang kolom nama barang gitu, nama untuk kolom. Nah, terus yang ini tuh adalah logika di mana kayak untuk RP itu nanti angkanya kan dari ini ya, dari database-nya nanti taruh di sini. Terus ada juga produk stoknya sisa berapa, nanti itu ada logikanya. Nah, terus kalau kita lihat di localhost 3000, terus kita slashkan cari khusus untuk produk bentuknya kayak gini hasilnya kalau sudah sampai step yang bagian sini. Jadi nanti ketika kalian menjalankan itu tampilannya kenapa langsung terisi seperti ini, karena tadi kan kita di awal-awal pada modul ke-1 itu disuruh mengisi 2-3 data dummy. Nah kan saya sudah mengisi tuh 3 data dummy-nya itu sesuai dengan ini, maksudnya ada monitor, keyboard, mouse. Cuma beda nama barangnya aja karena saya cuma ngisi 3 gitu. Nah, disinilah apa logika stoknya sisa berapa. Nanti kalau misalnya kita kurang atau nambah dia berubah gitu. Sini untuk edit dia mau harganya berapa atau stoknya sisa berapa gitu. Nanti dia bakal berubah di harga sama stok. Nah, gini untuk tampilannya. Selanjutnya yakni adalah model keempat, create data dengan server action the logic. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu adalah memahami konsep use server untuk memproses form submission langsung ke database. Jadi kan kalau tadi kita belum bisa menambahkan data ya, jadi kita pakai data dummy, dia tetap muncul tapi belum bisa kita nambahin sendiri dari webnya. Nah, disinilah kita akan mencoba menambahkannya. Yang pertama adalah sebuah file action terpusat. Jadi kan tadi kita udah membuat tuh lips atau di dalam folder product dengan nama action.js kan. Nah, di sini kita akan menambah lagi, yakni fungsi untuk create product. Jadi fungsi untuk membuat produk baru. Nah, jadi kayak biasa async function namanya. Nah, terus di sini konstantannya itu ada sini name, price, sama stok, ada 3. Nah, terus kita insertkan namanya apa aja, terus value-nya kan belum diketahui nih, jadi makanya tanda tanya. Tuh kita panggil ini name, price, stoknya, terus kasihkan errornya. Ya, kasihkan errornya jika dia terjadi error gitu. Nah, nanti selanjutnya itu selanjutnya langkah kedua yakni adalah buat halaman form tambah data. Kan tadi saya sudah bilang kalau misalnya kita tekan tambah datanya itu belum muncul halaman, yakni halaman untuk nambah data. Jadi di sini kita barulah membuat halaman tambah datanya, yakni di app dashboard product terus buat folder lagi tambah, terus buat file pack.jsx. Nah gitu.
Nah, tadi tuh untuk action itu kan tadi awalnya cuman produk saja ya, await full query gitu. Nah, di sini kita tambah create product dari model keempat gitu. Ini dia yang tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya itu kita buat di dashboard, terus produk. Di produk itu kita buat folder lagi, tambah yang ini. Nah, di sini tambah nih ada namanya pack.csx. Nah, di sini. Jadi di sini pack.csx ini adalah halaman untuk kita nambah data produknya. Nah, di sini kita importkan lah create product yang tadi ada di list product action tadi. Nah, selanjutnya kita panggil saja apa yang kita butuhkan. Setelah itu kita buat functionnya tambah product text. Nah, terus yang ini nih macam biasa ada CSS-nya. Terus ada tulisan tambah produk baru. Nah, sini tuh biasanya ada card-nya nih, ada card-nya. Terus masukkan informasi produk yang akan ditambah, cuman paragraf aja. Setelah itu action handler ya. Di sini untuk tempat kita ngisi ya. Ini ada nama produk, logikanya nih di sini dengan tabnya itu text, terus ID name required. Terus kita placeholdernya itu ada tulisan masukkan nama produk. Nah, ini CSS-nya sama desain seperti apa. Nah, terus selanjutnya itu ada harga dengan tag-nya itu number. Nah, terus placeholdernya itu berupa angka 0. Nah, selanjutnya itu ada stok juga, stok tab number, placeholdernya 0. Nah, terakhir adalah button simpan produk. Jadi ketika kita tekan itu dia sudah tersimpan gitu. Dan link kembali ke produk lagi. Link kembali ke produk ini jika batal gitu. Jika batal dia pergi ke halaman produk yang tadi yang ada isiannya. Nah, untuk yang di bawah ini yakni ini fungsinya untuk menangani submit form gitu. Ini dia, handle submit jika mungkin terjadi masalah atau apa. Nah, terus yang selanjutnya adalah validation. Ini validationnya gunanya ketika kita tekan nama, terus kita pindah lagi gitu kan, nggak ada ngisi apa-apa, dia bakal muncul throw error, yakni nama produk tidak boleh itu kosong. Sama yang lain tuh harus berupa angka positif juga untuk price. Terus untuk stoknya juga gitu, stok itu berupa angka positif juga, boleh negatif. Nah, ini untuk tampilan error juga nih, tampilan error creating gagal menambahkan produk jika gagal gitu. Nah, redirect produk ini artinya kita kembali ke halaman daftar produk aja jika kita berhasil ketika kita membatalkan. Nah, setelah selesai itu coba kita nanti kalau Anda sudah sampai ke step ini itu udah bisa tekan tambah barang dan bakalan muncul ke halaman ini, halaman tuh mengisi barang-barang yang baru gitu. Nah, kita simpan, dia bakalan sudah bisa ke update. Nah, bentuknya kayak gini, tambah produk barunya ada nama produk, harga, sama stok gitu. Terus kalau bisa kita batal ya kembali lagi ke halaman ini. Terus kalau kita simpan ya datanya terupdate dan kita kembali ke halaman produk ini gitu. Nah, nih di sini ada yang ini kan tadi mengisi printer ya, 2 juta dan stoknya 7 ke update di sini. Langsung muncul dia. Seperti itu. Itu untuk cara tambah barangnya. Selanjutnya kita masuk ke mode yang kelima, yakni update dan delete data.
atau the mutators. Nah, tujuannya itu adalah mampu melakukan operasi delete update dengan aman. Nah, yang pertama itu adalah tambah action edit dan hapus. Jadi kita balik lagi nih ke file libs product action.js. Jadi kita tambahkan lagi di bawahnya itu dengan nama update product. Berarti kan create ya, bawahnya itu kita tambah update product dengan ini adalah fungsi untuk memperbarui produk itu. Di sini ada nama, press, ini hampir sama kayak yang sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya di sini oh ya, kalau kalian mau lihat di action.js itu ada nih create sama nih update, update-nya. Nah, nah selanjutnya itu adalah halaman edit dengan dynamic root. Nah, kita buat folder baru lagi di head dashboard product. Kita buat folder lagi edit, terus buat folder lagi ID. Nah, lalu buat file pack.csx di dalamnya. Di sini saya sudah buat kan di produk itu ada edit, terus ada ID, terus ini pack.js nya. Kita buat ini. Nah, di sini kita importkan get product by ID-nya sama update produknya. Jadi ada dua di libs product action tadi. Terus di sini ada validasi ID. Nah, validasi ID ini is none in ID nih. Itu untuk memastikan bahwasannya ID tersebut apakah benar angka gitu. Sebenarnya kalau dia string ya itu nggak bisa gitu. Kalau kalau tampilkan console error invalid product ID gitu, not found gitu. Terus ini adalah rubah dia jadi parsein ya, ini adalah integer. Nah, terus yang kedua itu adalah ambil data produk berdasarkan ID. Kita ambil data produknya berdasarkan ID. Terus jika tidak ditemukan produknya, artinya not found gitu, kosong. Nah, yang di bawah ini return, tampilkan lagi, yakni sama seperti sebelumnya yang kita create produk. Ini tapi di sini ada ubah informasi produk dengan product.id tadi. Nah, terus selanjutnya ini kayak nama produk kayak biasa, ini isinya bersama nih. Terus harga, stok, dan apa lagi. Nah, di sini ada button yang terakhir itu button dengan nama update gitu, sama link jika dibatal. Batalnya balik lagi ke produk. Kalau ini juga balik lagi ke produk sebenarnya, update diperbarui tapi. Nah, ini server actionnya untuk menangani update produknya. Ini hampir sama isiannya, sama seperti create produk kita. So, kalau tampilan errornya gimana, terus nanti redirectnya. Nah, selanjutnya itu adalah langkah ketiga, proses hapus data. Sini kita buat file folder baru lagi, ini components. Di produk itu components dengan nama file delete modal.csx. Lalu buatlah scriptnya seperti ini. Nah, jadi sini saya sudah buat di dashboard, terus di produk dengan nama komponen itu delete modal. Nah, delete modal. Nah, di sini kita ada buat konstanta yaitu handle open, dan handle open itu artinya dia set is open true, dan kalau handle close itu set is opennya false gitu. Nah, terus kita returnkan. Jadi di sini ada button hapus ya, handle open. Nah, ketika kita tekan,
Ini kan open nih, open membuka sesuatu dia. Is open. Terus ada tulisan paragraf ini ya. Apakah Anda yakin ingin menghapus produk? Ada produk name-nya, dipanggilkan apa yang produk kita inginkan. Jadi kita di sini nggak menulis, tapi kita memanggilnya. Terus di sini ada handle close, yakni adalah batal. Gitu. Kalau kita tekan batal, artinya kita nggak jadi delete. Nah, ada button hapus produk, artinya menyetujui bahwasannya produk itu dihapus dari data. Nah, di sini hapus produknya udah termasuk mengupdate di database-nya gitu. Nanti database juga berubah. Terus selanjutnya yakni adalah edit file di app product package app. Lalu selipkan komponen delete modal di prosesnya itu. Nah, kita tambahkan import dulu delete modal dari delete modal tuh. Sini dia. Di sini di page yang produk ya. Sini pertama kita importkan delete modal from components delete modal. Nah, selanjutnya itu kita selipkan di sini edit delete modal, lalu ID-nya, nama, sama delete-nya gitu. Nah, yang ini artinya delete modal, ada ID, nama, sisipkan. Terus ini tambahan juga di server action-nya kayak mana. Ini untuk handle errornya juga nih, atau yang ini suksesnya produk tidak ditemukan, yang ini juga errornya. Nah, ini nanti ini adalah bentuk aksinya. Aksinya kan awalnya tadi itu ada edit doang, tapi sekarang ada button hapusnya. Ini bisa ditekan. Dan ini udah beberapa data yang udah dihapus gitu. Dan ditambah. Nah, yang terakhir ini adalah modul ke-6, yakni pencarian data. Nah, tujuannya itu adalah memahami cara membaca parameter URL query string di server components untuk memanipulasi query SQL. Nah, langkah pertama yakni adalah modifikasi Libs product action lagi. Nah, ubah fungsi get all products-nya sama tambah get product count di bawahnya. Jadi sini ada updatean terbaru di get all products, yakni untuk search-nya itu nanti ini bakal mencari. Terus page-nya itu 1, apa yang mau dicari itu 1, terus limitnya itu 10. Artinya batasan dalam pencarian itu, misalnya datanya ada sekitar, misalnya data yang sama nih, aku mau nyari mouse lah. Mouse itu ada mouse jenis ini, mouse jenis itu, mouse lainnya gitu. Mouse itu jenisnya ada 20, tapi yang muncul di halaman pencarian itu ada 10 gitu. Itu maksudnya batasan atau limit ini. Nah, offsetnya jika kita berlebih ya, misalnya mencari limitnya 10 ya, misalnya kita mau nyari yang lebih dari itu, dia bakalan ke halaman yang kedua gitu. Misalnya 15 atau 12, dia bakalan dikurangi nanti tuh. Nah, selanjutnya itu consnya ada search. Ini tanda modulus ini tuh supaya ketika kita ingin mencari, misalnya ada buku doang kan, tapi yang ada kata-katanya dengan buku, misalnya buku cetak, buku dan lain-lainnya gitu, buku sejarah ini, itu bakal muncul ketika kita search. Terus ada updatean di selectnya itu ada where name like,
Terus ada order by ID sama limitnya apa sama offset. Jadikan seperti array dia. Konsol halo, sampaikan errornya kayak gimana macam itu. Nah, terus get product count-nya itu kita tambahkan ini, yakni set time-nya tadi sama tuh. Terus select-nya where name like name-nya aja, terus return kan dia. Nah, seperti itu ada muncul di action.js. Get product count, ini delete tadi, yang delete update get product ID. Get product ID. Oke. Ini dia get product count-nya. Ini yang search tadi ditambahkan di sini. Nah, selanjutnya itu adalah kedua, memodifikasi halaman utama dashboard-nya. Jadi kita pergi balik lagi ke product tag JS-nya, kita tambah import ke semua. Ini get product count-nya kita tambahkan. Jadi direct navigation-nya kita tambahkan ini. Dia bisa ambil data dari URL, terus unwrap, search param terlebih dahulu. Nah, terus baru kemudian diambil nilainya itu dari await tadi. Sini dia. Jadi limitnya itu jumlah data per halamannya itu dijadikan 3. Jadi tampilan yang di produknya itu batasnya cuma 3 gitu. Nah, terus ambil data secara paralel aja dia. Nah, tambahkan ini sebelum return. Terus ada tambah ini search link di samping tambah barang. Tambahkan ini komponen pagination-nya ini. Nah, yang server action itu kayak biasa. Terus tampilannya bakalan seperti ini. Tapi nanti punya saya itu tambah barang berdekatan dengan ini tuh, karena di sini dia. Ini lebih enak dilihat aja. Bentuknya seperti ini. Update-annya itu di nah, yang ini pagination-nya. Tambahan di atasnya yang ini tadi tuh. Kenapa tiba-tiba ada ini? Itu karena untuk itu URL pencarian setnya tuh. Jadi kita tambah get product count-nya sama ada redirect di next navigation-nya. Oke. Nah, mungkin ini saja untuk yang modul praktikum Next.js yang ke-9. Nanti disambung ke yang ke-10. Nah, yang ke-10 itu nanti khusus untuk authorization. Kalau yang 9 ini adalah root-nya. Yang 10 itu khusus untuk bagian login. Ya, bagikan loginnya nanti bakal saya jelaskan setelah ini. Baiklah, kita masuk ke modul praktikum Next.js yang ke-10, ini authorization. Nah, jadi di sini masih sama permasalahannya di sebelumnya. Jadi kita akan mengautorisasikan loginnya kita itu. Jadi di sini pada modul 1 itu autentikasi dan keamanan rootnya itu. Jadi tujuannya mampu mengimplementasi sistem login, manajemen session, dan proteksi halaman atau middleware. Nah, menggunakan next.out.js serta mengamankan data passwordnya itu menggunakan teknik hashing. Teknik hashing ini adalah mengubah password tersebut yang sebenarnya password itu pendek menjadi angka atau huruf yang acak gitu. Dan dia jumlahnya dalam bentuk banyak. Nah, langkah pertama itu adalah persiapan database-nya. Nah, siapkan form yang semalam, yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya, kemudian kita harus memastikan database siap menampung data user dan password tidak disimpan dalam bentuk teks biasa atau plain text. Nah, pastikan MySQL-nya udah jalan, karena di sini saya sudah jalan sampai P-nya. Nah,
udah saya gunakan PHP MyAdmin. Terus gunakan database sebelumnya, yakni DB Inventaris Malam, dan kita masukkan query tabel ini. Ini kita dengan nama user, yang itu ada ID, username, password, sama name-nya. Nah, nah di sini udah ada nih. Kan kemarin yang tadi saya udah buat tuh kan, di DB Inventaris itu ada produk, yang tadi produk, sekarang ada user. Nah ini dia, ada ID, username apa, passwordnya apa, name-nya ini name kayak nama panjangnya atau apa gitu, ini sebagai apa. Nah terus yang selanjutnya adalah siapkan data user shading, tetapi karena belum punya halaman registrasi, buatlah satu user secara manual, yakni apa, data dummy nih, data dummy. Jadi kita insert into user, kita copy ini, kita masukkan ke insert. Jadi namanya itu adalah username-nya itu adalah admin, dan namanya ada administrator. Nah inilah yang dinamakan hashing. Yakni sebenarnya dia tuh nah password di bawah ini adalah hash dari admin 123. Jadi ini sebenarnya password dengan nama admin 123, tapi dijadikan hashing dan dalam bentuk simbol-simbol, angka yang hurufnya itu secara acak gitu, yang tidak kita pahami. Itu supaya keamanan password kita terjaga. Nah, maka di sini tadi di database-nya PHP MyAdmin itu, saya yang pertama itu udah buat admin, ini dia, ini administrator. Yang kedua ini saya mencoba lagi login dengan username Lisa. Ternyata logika hashingnya itu juga bisa nih. Nah yang kedua itu adalah instalasi library pendukung. Nah library tambahan yang itu adalah digunakan, yaitu Nextout beta. Nah framework autentikasi dari ini, dan brief TJS gitu. Dan untuk melakukan hashing passwordnya itu emang harus menggunakan ini. Nah cara installnya kayak biasa, kita npm install next. Nah yang kayak biasa kita install npm install Nextout dengan, terus kalian beta brief gimana bacanya ya, brief gitu lah, brief JS. Nanti sudah terinstall, masuk ke langkah ketiga. Nah ini konfigurasi core out.js. Nah tahap ini adalah membuat otaknya dari sistem autentikasi yang mengatur cara user login menggunakan kredensial, yakni username atau password. Nah sebenarnya itu buat file out config.js ya. Di root project configuration, jadi di root artinya di next inventory, jadi di luar app dan yang lainnya, yakni di sini. Yakni saya sudah buat di sini out config-nya. Nah di sini nih ada namanya out config, terus sign in-nya itu diarahkan ke halaman login, yang login custom kita yang buat pada pertama tadi. Nah kita callback, terus autorespon, terus ini is on dashboard. Jadi di sini kita lihat URL-nya itu apakah mengarah ke sini gitu, mengarah ke produk apa enggak gitu. Pertama kali gitu mengarahkan ke sini gitu. Nah yang selanjutnya itu adalah ini ketika udah open ke dashboard, dan jika dia itu berhasil return true, jika tidak false. Ini artinya redirect ke login jika belum login gitu, nggak tampilkan benar lagi. Nah terus ini ada providers. Providers itu adalah jika kalian lihat misalnya kita sign in ke beberapa aplikasi, itu bisa menggunakan kayak email, password, terus apa lagi, ada Google, GitHub dan lain sebagainya. Itu namanya providers.
Tapi di sini kita kosongkan dulu dan akan diisi di out.js-nya. Tapi karena kita menggunakan username sama password aja, itu kan udah kayak biasa, jadi kayaknya nggak terlalu diisi gitu. Nah, selanjutnya itu kita buat file lagi dengan nama out.js di root juga. Nah, ini untuk menginisialisasi provider. Di file inilah meletakkan logika pengecekan passwordnya ke database. Nah, sini saya sudah buat di bawahnya ini out.js. Ini isiannya. Nah, sini ada import next out, outnya, terus kredensialnya yang itulah username sama password tadi. Terus out config yang kita panggil yang tadi di sini. Terus poolnya, dict-nya itu kita panggil karena kita akan menggunakan casingnya. Tuh di sini kan di sini ada providers, credentials. Nah, di sini logikanya itu authorized-kan. Fontsnya itu username sama password di credentials gitu maksudnya. Nah, terus di sini ada ciri user di database. Jadi kita ingin login nih kan, jadi kita cari username-nya apa. Nah, ini logikanya jika username-nya tidak ada, tampilkan 0, kalau ada ya tampilkan. Dan berarti bisa login. Nah, yang kedua kita cek passwordnya cocok. Passwordnya kan pakai Briefs ya, jadi Briefs compile password user the password gitu. Nah, kalau benar ya nih kita tampilkanlah ID user, ID name-nya segala macam gitu. Karena kosongkan. Nah, selanjutnya itu adalah buat root handler at API sebagai pintu bagi next out untuk menangani request login atau logout-nya. Kita buat root, namanya root.js, kita masukkan di sana. Nah, jadi kan tadi di sini ada handler ya. Nah, di sini gunanya itu kan ada out sign in sama sign out. Nah, itulah gunanya ini API-nya, handlers from out. Nah, dari sini kan out tadi itu out, ini out.js. Nanti kita konstan get sama post handlers gitu. Nah, sini saya sudah buat di sini root.js. Nah, kita masukkan saja. Langkah keempat yakni adalah menghidupkan middleware. Middleware ini adalah penjagaan otomatis. Nah, agar proteksi halaman berjalan otomatis buat file proxy.js di root project, yakni sama kayak config tadi, config out.js sama out config.js. Nah, di sini saya membuat proxy di sini. Nah, di sini kan kata dia matcher ini, yang matcher ini tuh akan melindungi semua root request kecuali itu API root next atau static file. Terus next image optimization files, terus favicon typo, semua file dengan ekstensi seperti PNG, JPG dan SVG. Nah, itu dia. Terus di sini ada dia mengimport next out, terus import out config sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada langkah kelima buat server action login. Nah, di sini buat file baru di libs dengan folder out, terus filenya itu action.js. Nah, ini fungsinya akan dipakai saat tombol masuk diklik gitu. Saya sudah buat di libs out terus action.js. Ini dia. Oke. Nah, di sini kita gunakan user path, terus import sign in-nya di out tadi, terus out error-nya apa di next out. Nah, terus authentication-nya kita buat. Nah, ini ada username, form data get, username, mengambil username dari form,
ini password juga, mengambil password dari form. Terus redirect tuh kemana dia, ke produk. Jadi arahkan dia itu ke produk setelah login sukses gitu. Jika terjadi error, case-nya itu kredensial sync in, tampilkan username atau password salah. Jika tidak, defaultnya itu terjadi kesalahan sistem gitu, tampilkan errornya. Nah, langkah ke-6 ini adalah update halaman login. Sekarang kita hubungkan tampilan login dengan fungsi login di atas. Ubah halaman loginnya itu dengan menyisipkan kode seperti berikut. Jadi di app itu ada out, login, text yang tempat biasa. Di sini login page-nya ini. Nah, kita update, yakni apa saja yang diupdate. Ini tambahkan discline, terus use stat itu react, import use stat untuk mengolah pesan errornya itu. Kita authenticate-nya tadi di action. Terus sisipkan perintah berikut. Error message-nya kita sisipkan, terus handle submit-nya kita sisipkan juga nih, authenticate error message error. Oke, nah ini tetap, tapi kita tambahkan property action value handle submit. Terus sini ada value username juga sama password, kita tambahin aja. Terus yang tadi tuh saya bilang, yang tadi link itu diganti jadi button, login button. Nah, terus sisipkan perintah ini komponen tombol agar bisa menampilkan status loading. Kita import use form status, import hook untuk status formnya. Nah, ini untuk komponen tombolnya itu kita masukkan saja. Terus selanjutnya adalah langkah ke-7, yakni membuat server action logout. Nah, jadi kalau sebelumnya itu logoutnya itu mesti ada error, loginnya juga mesti ada error kan. Jadi sini kita perbaiki. Nah, kita tambahkan fungsi handle logoutnya itu di action.js. Nah, di sini import out dari config sudah buat. Jadi di sini ada sync out-nya. Kalau kan tadi cuma sync in doang, jadi kita panggil sync out-nya. Terus export lah function handle logout-nya itu. Jadi kemana dia mau pergi, ke login gitu. Redirect to login. Terus langkah ke-8 kita modifikasi link logout-nya itu di navbar. Jadi buka navbar di dashboard layout.tsx, terus kemudian ubah link logout-nya menjadi tombol. Nah, handle logout-nya itu kita tambahkan ini. Terus di navbar-nya ini, di sini kita tambahin button handle logout-nya. Nah, ini sama semua setelahnya. Jadi kalau mau lihat di app dashboard layout, nah di sini kenapa saya sudah mengubah jadi button, karena saya sudah buatnya jadi seperti ini, jadi dia button. Yang lainnya seperti biasa. Selanjutnya kita masuk ke mode kedua, yakni registrasi user dan manajemen password. Nah, tujuannya itu adalah mampu mengimplementasi fitur pendaftaran user baru dengan enkripsi password menggunakan bricks. Nah, langkah 1 itu adalah buat server action registrasi. Jadi kita sisipkan kode di list out action.js itu dengan memeriksa apakah username sudah terdaftar atau belum sebelum melakukan insert gitu. Nah, kita tambahkan yakni import full dari libsdb-nya, terus import briefs-nya itu. Nah, ini kita mau melakukan registrasi kan, jadi kita panggil briefs-nya, terus import redirect kemana ya. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan export function register user. Nah, dengan constantnya itu name, username, password yang dapatkan name
username sama passwordnya. Yang pertama itu adalah validasi sederhana, yakni jadi nama username itu tidak boleh kosong gitu, semuanya fieldnya itu harus diisi. Terus yang kedua, apakah username sudah ada? Nah, kita cek di sini. Ternyata kalau misalnya lebih panjang dari itu, username itu sudah digunakan gitu. Nah, setelahnya itu kita hasing password, nyatu keamanan. Reset password, wait bit has password 10. Terus simpan ke database-nya. Jadi kita simpan insert into apa saja yang kita buat tadi, kan masih tanda tanya ya, tapi kalau kita sudah isi, artinya dia bisa tuh nanti langsung otomatis kesimpan. Nah, ini untuk errornya jika dia gagal registrasi, tapi kalau dia sukses berhasil login, itu bakal redirect ke login. Terus ada muncul ya, registrasi berhasil, silakan login gitu atau pesannya. Nah, itu kita di action.js di sini, ini register user sampai bawah, kita update, panggil pull div sama redirectnya. Nah, selanjutnya itu kita membuat halaman registrasinya. Jadi kita buat halaman registrasi di app out, terus kita buat folder baru lagi, register, kita kasih nama pack.js. Nah, kita buat kayak layoutnya gitu. Sini kita import register user, use form status sama linknya, terus export default function. Nah, ini untuk constant errornya itu. Terus di sini kita returnkan apa saja. Nah, ini sini ada judul besarnya itu daftar akun. Sini ada kita macam biasa, nama lengkap, username, password. Nah, terus ada submit buttonnya, submit button. Jadi kalau misalnya sudah selesai diisi, ada buttonnya. Nah, terus jika sudah punya akun, kita bisa tekan link pergi ke login gitu. Jadi kita tinggal login aja, nggak payah buat akun lagi. Terus di sini ada function submit buttonnya, button submit save pending. Jadi di sini ada menunggu gitu, ada waktu menunggunya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada daftar akun, nama lengkap, username, passwordnya. Terus kita tekan daftar sekarang, itu nanti dia bakal redirect ke login. Nanti kita bisa masukkan apa yang kita isi tadi, username sama passwordnya, dan datanya itu bakal tersimpan di database-nya. Nah, situ saya buat di sini register, terus ada namanya page. Nah, ini dia saya isi tadi tuh. Terus selanjutnya itu adalah tambahkan link registrasi di halaman login. Jadi ubah halaman loginnya itu di login page-nya itu. Nah, sisipkan link menuju halaman registrasinya. Jadi kita sisipkan di daerah bawah button ini, link ke register gitu, kita panggil masuk ke register. Jadi belum punya akun, daftar di sini gitu maksudnya. Dia bakal menuju ke halaman register. Nah, itu tampilannya itu di sini. Ini belum punya akun, daftar di sini gitu. Di page itu kita masukkan di sini link registernya ini. Nah, nanti tampilannya bakal seperti ini gitu. Nah, di sini saya akan coba demokan. Di sini sudah ada link, sudah saya npm rendahkan. Kita tekan saja. Kita logout dulu karena saya tadi baru login ya. Nah, di sini kalau kita tekan ini daftar di sini, itu bakal muncul ke register, di linknya itu ke register di atas. Kita bisa isi gitu.
mau isi apa. Nanti daftar sekarang dia bakal balik lagi ke halaman login. Coba ya kita isi apa ya, A-nya dialog. Nah ini nama lengkap, yang ini username, A-nya di sini, A-nya passwordnya, A-nya 123. Kita daftar sekarang, dia balik lagi ke sini. Oke. Nah balik ke login, terus kita bisa login di sini. Kalau mau lihat apakah datanya tersimpan di sini, datanya tersimpan ke user, si A-nya, dan passwordnya itu dirubah menjadi hash atau hashing, dan nama lengkapnya itu tadi A-nya Dialova gitu. Nah kita coba login, A-nya 123 masuk. Akhirnya masuk ke dalam dashboardnya. Tapi di sini langsung masuk ke produk, bukan halaman berandanya ini. Langsung ke produk karena kita menujunya itu bukan ke dashboard tapi ke produknya. Nah di sini sudah ada 4 barang yang saya masukkan. Ini yang masuk saya itu batasan ada 3 tadi itu adalah data barang di sini tuh saya cuman kelompokkan menjadi 3 per halaman. Nah di sebelah sini 4-nya gitu. Jadi 4-nya cuma sampai 6, seterusnya 8, 9 gitu. Nah sini bisa cari barang apa? Monitor keluar monitor gitu. Mesti logika pencariannya masih bisa didapatkan. Nah sini saya coba tambah barang apa lagi, HDMI salah apa ya, apa dulu, keyboard terus HDMI aja, kabel HDMI. Harganya berapa? Harganya sini saya mau masuk 80.000. Stoknya ada 10. Simpan produk. Kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, kabel HDMI tersimpan. Artinya dia bisa menyimpan data tersebut. Kita coba lihat di produk. Nah, di produk terdapat nih ada kabel HDMI masuk di jam 5.33 tadi. Nah, 26. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa langsung ke 6? Nah, karena sebelumnya itu saya sudah masukkan kabel HDMI juga atau keyboard itu jadinya 5. Tapi saya sudah mencoba menghapus data tersebut, makanya data yang selanjutnya itu adalah 6. Karena ID tadi itu dia membaca bahwasannya untuk next ID-nya lagi gitu. Nanti misalnya saya hapusnya berarti kalau mau nambah datanya itu 7 gitu. Ini saya coba hapus lah ya. Edit bisa edit. Sini kita edit kabel HDMI-nya. Kabel HDMI-nya saya mau sebanyak 15. Yang lain ini enggak apa-apa. Update ya di sini 15. Mana ya? Nah, update di sini 15 kabel HDMI-nya. Nah, kita lihat di sini. Stoknya. Nah, stoknya ini terdapat kabel HDMI 15. Tadi kan 10 ya. Jadi sekarang terdapat 15. Nah, di sini saya coba mau menghapus cas laptop. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus produk cas laptop? Jika batal, kembali lagi. Jika iya, maka datanya hilang. Gitu. Jadi sisa kabel HDMI aja di bagian sini. Nah, ini bisa halaman beranda. Jadi logikanya itu sudah bisa dimasukkan ke dalam database sini. Dan keamanannya juga terjaga. Terus jika kita logout, kita menuju ke halaman login lagi.
Jadi seperti itu. Nah, baiklah, sebelum mengakhiri praktek implementasi ini, di sini saya akan mengupload codingan ini ke dalam repositori GitHub saya. Nah, di sini yang pertama-tama kita git initkan dulu. Git init. Nah, artinya sudah bisa. Terus kita git add titik, artinya kita ngambil semuanya. Because the warning in the world git kita coba git branch dulu, master, git branch master, terus git bench, benchnya main. Kita buat benchnya itu main, git branch main. Jadi kita buat git branch udah main. Terus selanjutnya itu kita git add kan semuanya. Oke, udah. Setelah udah itu kita git commit ini update apa? Ini stok inventory, stok barang kita. Stok barang. Git commit pas. Nah, jadi kita namain semuanya. Setelah itu, nah, setelah kita git commit kan, git remote dulu, git remote add origin. Kita ambil reponya. Di sini saya sudah membuat reponya itu dengan nama next inventaris. Nah, di sini kita tinggal salin linknya saja. Oke, kita git remote add-nya. Git remote add origin. Oke, dah. Setelah itu kita git push. Setelah itu kita git push to origin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya sudah selesai. Kita push ke repository GitHub-nya. Ini menunggu loading. Nah, artinya sudah selesai ini. Nah, kita sudah push ke repo kita. Coba kita lihat, balik lagi ke inventaris. Nah, next inventaris sudah bisa kita
lihat di sini sudah terisi semua codingannya. Nah, di sini saya ingin coba IO-kan. Bisa nggak ya? Nah, untuk IO-nya nih mungkin ada bermasalah jaringan dan agak lama. Jadi di sini dalam artian saya sudah push kan ke repository-nya, ke GitHub. Nah, artinya ini nanti dan semua data-data yang sudah kita buat tuh tersimpan di sini, GitHub nih. Nah, mungkin cukup sekian presentasi mengenai pemrograman website ini, yakni pembahasan mengenai CRUD dan authorization. Nah, jika ada yang kurang atau dari saya ada yang salah dalam menjelaskan, saya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dan tidak sepenuhnya paham tentang codingan. Jadi saya ucapkan mohon maaf. Nah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.